Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kita ulas kemenangan Carlsen dengan serangan brutalnya di game kedua saat menghadapi Hikaru Nakamura. Sekarang di sore ini kawan, kita akan coba ulas permainan Hikaru Nakamura yang mengalahkan Magnus Carlsen pada game pertamanya. Tanpa babi bu lagi, kita langsung cus ke atas papan. Nakamura pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez opening, pion A6 Morphy defense, gajah mundur ke A4, kuda hitam F6. Hanya sebuah langkah-langkah standar kawan mengancam pion E4. Putih langsung rokade pendek membiarkan pionnya dipukul oleh kuda hitam. Pion D4 lanjut Nakamura, dan di sini hitam melanjutkan atau Carlsen melanjutkan dengan pion B5 mengancam gajah kembali. Gajah mundur ke B3, pion D5 memperkuat posisi kudanya, pion D pukul pion E5. Kenapa kawan pada posisi ini hitam tidak mencoba pukul pion gratis ini saja? Jika langkah ini yang dipilih, lajur E ini akan terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh beteng putih di E1, mengepin kuda. Setelah pion D5, putih bisa melanjutkan pengorbanan sementara kawan dengan langkah kuda C3. Bila dipukul oleh pion hitam, selanjutnya gajah pukul pion D5, mengancam kedua kuda hitam ini. Setelah gajah hitam mungkin ke B7 kawan, putih bisa melanjutkan pukul kuda di E4 dengan gajah. Dan terbuka lajur D bagi kedua menteri saling berhadapan. Apabila hitam memutuskan pukul menteri putih ini kawan, putih bisa melanjutkan pukul kuda di C6 dengan tempo skak. Karena skak ini skak double kawan, raja hanya bisa bergerak ke petak D8 dan selanjutnya beteng bisa pukul menteri dengan tempo skak kembali. Dan dapat dipastikan dengan variasi ini kawan, putih akan menang. Pada posisi seperti ini tadi, hitam tidak melanjutkan langkah pion pukul pion D4, melainkan hanya bermain dengan pion D5 memperkuat posisi kudanya. Pion D pukul pion E5 lanjut Nakamura, gajah hitam E6, kuda putih D2, langkah-langkahnya masih cukup standar kawan menantang kuda hitam. Tantangan ditolak, kuda hitam lompat ke C5 mengincar gajah petak terang putih ini. Di sini putih atau Nakamura bermain dengan pion C3, tapi Carlsen tidak melanjutkan langkah pukul gajah ini kawan. Dia bermain dengan langkah pengembangan gajah ke E7. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nakamura menggeser gajahnya ke C2. Seperti biasa dalam permainan Ruy Lopez atau biasanya dalam permainan Italian opening, putih sangat sayang dengan gajah petak terangnya. Sebisa mungkin putih akan mempertahankan gajah petak terangnya. Permainan berlanjut oleh Carlsen bermain dengan pion D4 menunda rokadenya. Kuda lompat ke B3 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Carlsen memilih langkah pion D pukul pion C3. Kuda pukul kuda balas Nakamura, dipukul balik oleh gajah. Sekarang Nakamura melanjutkan dengan gajah E4 mengepin kuda terhadap beteng hitam. Dan terlihat kawan, lajur D ini terbuka bagi kedua menteri saling beradu, tapi Carlsen menghindari untuk mengadu menterinya. Dia membackup kudanya di peta D7. Apabila kawan terjadi pertukaran menteri putih pukul menteri hitam ini akan dipukul balik oleh gajah, sekaligus nanti akan tetap melindungi kudanya di C6. Nakamura menghindari pertukaran menteri, dia memilih langkah pion B pukul pion C3, dan Carlsen juga masih menunda rokadenya kawan, dia memilih menggeser betengnya ke D8. Dan Nakamura menghindari pertukaran menteri, dia menggeser menterinya ke C2. Dibalas Carlsen dengan langkah kuda ke E7, dibalas lagi oleh Nakamura dengan gajah G5, kembali memberikan pimpinan bagi kuda terhadap betengnya. Sampai langkah diagram seperti ini kawan pernah dimainkan sebelumnya tahun 2019 yang lalu di turnamen Gibraltar Master antara Solozekin versus Santos Ruiz. Dan hitam di langkah berikutnya bermain dengan variasi gajah ke petak D5 ini. Putih pun akhirnya memenangkan dengan variasi gajah ke petak D5 ini. Tapi di permainan antara Nakamura versus Carlsen ini kawan, Carlsen bermain dengan langkah pion H6. Nakamura tidak memindahkan gajahnya terlebih dahulu. Dia menggeser betengnya ke D1 mengancam menteri. Menteri ke C8,
barulah sekarang Nakamura pukul kuda di E7. Carlsen sebelum pukul gajah, dia pukul beteng D1 skak, dipukul balik oleh beteng putih, dan sekarang putih sudah mendapatkan kontrol dengan betengnya di lajur D yang sudah terbuka ini. Di sini, posisi hitam mempunyai dua pilihan kawan untuk pukul gajah putih ini, bisa dengan raja ataupun dengan gajah. Carlsen memukulnya dengan raja. Apa salahnya memukulnya menggunakan gajah, kawan? Memukul dengan gajah ini tidak lebih baik daripada memukulnya menggunakan raja. Karena nanti akan memberikan kesempatan bagi gajah putih ke C6 skak, raja bergeser ke F8, menteri putih akan ke E4, memberikan garbuan nanti atau ancaman bagi menteri serta pion di A6 ini. Di sini mungkin hitam akan membalas dengan pion G6 kawan, memberikan ruang bagi pergerakan rajanya. Nantilah raja bergeser ke petak G7, beteng ini akan diadu dengan beteng putih. Di sini putih mungkin akan membalas dengan gajah ke B7 mengancam menteri. Setelah menteri mungkin bergeser ke E8, kuda putih bisa lompat ke peta D4 untuk memberikan tekanan bagi gajah di peta D4 ini. Raja hitam mungkin ke G7 dan selanjutnya variasi ini akan tetap menguntungkan putih, kawan-kawan. Pada posisi seperti ini tadi, Carlsen memukul gajah putih ini dengan raja dan mempersiapkan bentengnya untuk keluar ikut di permainan, apakah di lajur E atau di lajur D nanti. Nakamura melanjutkan langkahnya dengan kuda ke D4, memberikan pressure bagi gajah petak terang hitam. Carlsen menggeser betengnya ke E8, mungkin persiapan rajanya untuk bergeser seperti melakukan rokade, kawan, di langkah berikutnya. Di sini Nakamura membalas dengan gajah ke F3. Jika raja melakukan rokade atau bergeser ke peta F8 ini, menteri putih akan bersiap ke peta H7 nantinya dan akan memberikan ancaman skak dan akan mendapatkan pion yang ada di peta G7. Di sini Carlsen terlebih dahulu menutup diagonal peta terang bagi menteri menduduki peta H7 nanti, dan sekarang menteri putih bergeser ke D2, memberikan ancaman bagi pion H6. Di sini Carlsen putuskan bertukar gajah dengan kuda putih, dipukul balik oleh pion, dan sekarang gajah hitam ke peta G4 menantang pertukaran. Di posisi ini Nakamura tidak melanjutkan pukul pion H6 ini, kawan, atau meladeni pertukaran gajah. Dia memilih mendorong pion D5. Yang berikutnya kembali akan memberikan ancaman skak dan dibalas Carlsen dengan langkah gajah pukul gajah. Nakamura tidak terburu-buru pukul balik, dia mendorong pion D6 skak. Bila dipukul oleh pion maka skak mat. Di sini Carlsen hanya menggeser rajanya ke D7, barulah sekarang Nakamura pukul gajah ini. Dan terlihat pion di peta E5 ini terlihat gratis bila dipukul oleh beteng. Tapi saya tidak akan menunjukkan variasi beteng pukul pion ini, kawan, karena apabila tetap dilanjutkan oleh hitam, maka jika tidak beteng hitam yang tewas atau menteri hitam yang akan tewas di langkah berikutnya. Jadi saya akan lanjutkan ke permainannya saja. Di sini hitam hanya mengangkat betengnya ke E6 dan Nakamura menggeser betengnya ke C1 bersiap pukul pion ini. Pion didorong maju ke C5, menteri putih ke E3, membackup pionnya sekaligus mengincar pion hitam. Pion didorong maju ke C4, dan sekarang Nakamura meluncurkan menterinya ke A7 skak. Raja ke E8, beteng digeser ke D1 bersiap memberikan ancaman skak garbuan. Di sini diblokade oleh menteri sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Menteri putih ke A8, jawab Nakamura skak. Ditutup oleh menteri hitam, Nakamura pukul pion di peta A6. Carlsen melanjutkan dengan menggeser rajanya ke F8. Menteri pukul pion lagi, menteri hitam ke G5 skak, raja ke F1, dan Magnus Carlsen membuat langkah blunder, yaitu langkah beteng pukul pion E5, dijawab dengan langkah menteri pukul beteng, yang membuat Magnus Carlsen resign atau menyerah di langkah ke-36 ini. Karena sudah tidak bisa lagi, kawan, hitam akan menghentikan pion ini untuk segera promosi. Itulah, kawan, permainan antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen pada game pertama mereka. Tadi malam mereka bermain 4 kali. Game pertama dimenangkan oleh Naka, dibalas lagi oleh Carlsen, dan game ketiga dimenangkan Naka lagi.
Dan game keempat dimenangkan oleh Magnus Carlsen kembali, sehingga pada matchday pertama ini mereka bermain seimbang. Semoga permainan kedua pemain tadi di sore ini bisa menghibur kawan-kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.